hingga abad ke-5 tidak ada bukti apapun untuk klaim-klaim Gereja Katolik Roma mengenai keutamaan Petrus maupun keutamaan dan otoritas mutlak serta kekuasaan universal kepausan termasuk infalibilitasnya. Non. Nah, itu ringkasan ulang dari materi video sebelumnya. Sekarang saya kasih saudara bukti-bukti tambahan dari sejarah gereja mulai dari akhir abad pertama sampai dengan abad yang ke-7. Supaya saudara lihat bahwa saya tidak asal ngecap. Dan kalau saudara yang tidak setuju dengan saya, silakan kasih bukti tandingan dan silakan review bukti-bukti dan argumen-argumen saya. Kita mulai dari yang pertama. Clemens of Rome. Clement dari Roma. Clemens dari Roma itu lahir sekitar tahun 35, kemudian meninggal akhir abad pertama ya sekitar tahun 99. Menulis surat kepada jemaat di Korintus. Itu dilakukan sekitar tahun 95. Nah, artinya ini surat dari Roma, dari seorang pemimpin jemaat. Jadi kalau kita mau lihat apakah pada akhir abad pertama itu sudah ada konsep tentang keutamaan Petrus dan keutamaan Paus di Roma, kita bisa lihat indikatornya di dalam surat itu. Faktanya adalah kalau saudara baca surat Clemens dari Roma kepada jemaat di Korintus, saudara tidak dapat ide itu sama sekali. Justru Clemens of Rome menulis surat itu mengindikasikan bahwa jemaat di Roma pada saat Clemens menulis surat itu di akhir abad pertama, jemaat di Roma itu dipimpin secara kolektif, kolegial, secara kelompok oleh sekelompok elders, penatua. Dan Clemens dari Roma adalah salah satu penatuan. Mereka tidak punya konsep kepausan, event pada akhir abad pertama di kota Roma. Nah, sementara kalau saudara baca Vatikan I, katanya itu sudah ada sejak Petrus dan sudah ada sejak semula dan itu sesuatu yang unchanged, yang tidak berubah. Tidak berubah oleh. Sampai pada akhir abad pertama, event salah seorang pemimpinnya di kota Roma, jemaat di Roma, tidak ada ide tentang keutamaan Petrus, tidak ada ide tentang keutamaan Paus. Mereka bahkan kepemimpinan jemaat di Roma itu kepemimpinan kolektif, dipimpin oleh para penatua, bukan dipimpin oleh Paus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Apkat Apologetika Singkat, tentunya bersama dengan kami, Komsos Christi Regis Maju. Masih dalam series tanggapan kita terhadap statement-statement sesat yang dilontarkan oleh channel Verbum Veritatis. Kali ini kita akan membahas tema bagian ketiga series ini, yakni soal apa? Kesaksian zaman apostolik tentang keutamaan otoritas Gereja Roma atau keutamaan Paus. Setelah kita membantah literatur yang digunakan oleh Verbum Veritatis sebagai dasar argumentasinya, dan juga sekaligus kita telah wartakan kesaksian Alkitab akan kebenaran kepausan Gereja Katolik, sekarang kita akan tunjukkan kepada Verbum Veritatis dan seluruh orang yang punya posisi yang sama dengannya akan apa? Akan kesaksian gereja awal atau gereja mula-mula di zaman apostolik atau di zaman para rasul tentang keutamaan otoritas Paus. Lantas seperti apakah itu? Let's check it out. Berikut ini kami Apkat akan menunjukkan, khususnya akan menunjukkan kepada channel Verbum Veritatis, dokumen gereja awal yang paling kuno yang dituliskan oleh dua orang murid dari Paus pertama kita, yakni dari Santo Petrus, yakni murid dari Santo Petrus itu sendiri, ialah tulisan dari Santo Clemens dari Roma dan Santo Ignatius dari Antioquia. Materi ini kami Apkat sarikan dari buku yang dikarang oleh Stephen K. Ray yang berjudul Upon This Rock. Saudara-saudariku seiman, tradisi para bapak gereja mengatakan bahwa
kedua orang ini ditabiskan langsung oleh paus pertama kita, yakni ditabiskan langsung oleh Santo Petrus. Mengenai Santo Clemens itu sendiri, Bapak Tertullianus menulis bahwa Clemens ditabiskan langsung oleh Rasul Petrus untuk menggantikannya sebagai uskup Roma. Memang tidak dijabarkan secara detail di sini. Namun sepertinya Santo Clemens dari Roma setelah ditabiskan oleh paus pertama kita, yakni Santo Petrus, tidak langsung menjadi uskup di Roma, melainkan Santo Linuslah yang menduduki posisi tersebut selama kurang lebih 24 tahun. Lalu kemudian diteruskan oleh Santo Clemens selama 9 tahun. Sedangkan untuk Santo Ignatius dari Antioquia sendiri, menurut tulisan dari Santo Yohanes Chrysostomus bahwa beliau adalah penerus Rasul Petrus di gereja Antioquia. Maka di sini kita akan mulai terlebih dahulu dengan siapa itu Santo Clemens dari Roma. Santo Clemens dari Roma adalah uskup Roma urutan keempat, yaitu ketiga setelah Rasul Petrus yang juga adalah muridnya sendiri. Bapak Origenes, Eusebius, dan Santo Hieronymus mengatakan bahwa Santo Clemens ini adalah sosok Clemens yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada gereja di Filipi bab 4 ayat ketiga. Santo Clemens menjadi uskup di Roma pada zaman Rasul Yohanes sendiri masih hidup. Rasul yang dikasihi oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan ialah yang menulis surat pertama Clemens kepada gereja di Korintus atas nama Gereja Roma, tepatnya pada tahun 96 Masehi. Sedangkan Santo Ignatius dari Antioquia adalah penerus langsung dari Rasul Petrus di Antioquia yang diarak dari kota ke kota di kerajaan Roma sebelum akhirnya dibunuh sebagai martir di kota suci tersebut, yakni kota Roma. Di tengah kondisi yang memalukan ini, sebelum wafatnya, ia menulis 7 surat kepada gereja-gereja. 7 surat Santo Ignatius dari Antioquia ini ditujukan kepada gereja-gereja di Efesus, gereja di Magnesia, di Tralles, Roma, Philadelphia, Smyrna, dan kepada Polikarpus. Sebelum akhirnya ia dengan lapang menyerahkan nyawanya demi kasihnya kepada Yesus, Sang Tuhan dan Penyelamatnya. Secara khusus untuk surat Clemens sendiri, dalam cuplikan videonya tadi, Verbum Veritatis memberikan keterangan sekaligus tantangan bahkan untuk kita umat Katolik dapat membantah argumentasinya bahwa tidak ada bukti, sekali lagi menurut Verbum Veritatis dalam tantangannya kepada kita, tidak ada bukti keutamaan otoritas paus di abad-abad awal, dan menurutnya surat Santo Clemens tidak membuktikan apapun juga soal itu. Namun, mari kita lihat isinya yang lebih detail, rinci, dan objektif. Sekaligus kita akan lihat bagaimana para pakar yang jauh lebih pakar dari Verbum Veritatis mengomentari juga soal isi surat tersebut. Saudara-saudaraku seiman, di dalam suratnya kepada gereja di Korintus terdapat bagian kutipan di mana Santo Clemens dari Roma mengajarkan tentang otoritasnya yang berasal langsung dari Tuhan, yang bunyinya seperti berikut ini. Terimalah nasihat kami, dan kamu tidak akan menyesal, sebab selama Tuhan hidup, dan Tuhan Yesus hidup, dan Roh Kudus, demikianlah ia yang dengan kerendahan hati dan bergegas dalam kelemah lembutan, tanpa menyesal, telah melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui kami, menjadi terdaftar dan namanya terletak di antara mereka yang diselamatkan melalui Yesus Kristus. Tetapi jika orang-orang tertentu menjadi tidak taat akan kata-kata yang diucapkan oleh Dia, yakni Yesus Kristus, melalui kami, biarlah mereka mengerti bahwa mereka akan menyusahkan diri sendiri di dalam pelanggaran yang tidak kecil dan bahaya, tetapi kami tidak bersalah atas dosa ini.
Nah, saudara-saudariku seiman, terhadap surat Santo Clemens kepada gereja di Korintus ini, tulisan-tulisan kuno patristik apostolik, yakni tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja apostolik di zaman para rasul, sungguh memberikan kesaksian atau tafsiran yang mendukung klaim-klaim kita umat Katolik, yang justru mematahkan dengan telak statement-statement yang disampaikan oleh Verbum Veritatis, antara lain sebagai berikut. Misalnya, tulisan dari buku The Shepherd of Hermas atau buku dari Gembala Hermas yang seringkali dianggap sebagai karya literatur Kristen yang sangat berharga dan kuno di abad kedua, yakni mengajarkan bahwa gereja awal melihat uskup Roma mempunyai tanggung jawab untuk kesejahteraan dan kesatuan komunitas Kristiani secara keseluruhan. Ia, uskup Roma, adalah penerus Rasul Petrus dan memenuhi peran sebagai gembala di gereja. Selanjutnya kedua, tulisan dari Dionysius yang menyatakan pentingnya surat Santo Clemens yang masih dibacakan di hadapan gereja di Korintus sampai pada abad berikutnya. Pada akhir abad kedua, Dionysius menulis surat kepada Paus Soter, uskup Roma, yang isinya demikian. Hari ini adalah hari Tuhan. Kami menguduskannya dan membaca suratmu, Paus Soter, yang harus kami baca berkali-kali karena pengajaran yang berharga, seperti halnya surat yang dituliskan oleh Clemens atas namamu. Di sini maksudnya adalah atas nama gereja Roma. Perkataan Dionysius ini menunjukkan adanya sikap dari uskup-uskup yang mengakui otoritas dan tanggung jawab Paus atau uskup Roma. Ketiga, tulisan dari Eusebius, seorang sejarawan yang menuliskan pentingnya surat Clemens seperti berikut ini. Rasul ini, yakni Paulus, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, memberitahukan pada kita bahwa Clemens adalah kawan sekerjanya. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bandingkan Filipi bab 4 ayat 3. Ia, Clemens, menulis atas nama gereja Roma kepada gereja Korintus ketika terjadi pemberontakan di gereja Korintus, dan kejadian pemberontakan ini mengacu kepada kesaksian Hegesippus, saksi yang dapat dipercaya. Bahkan, saudara-saudariku seiman, seorang scholars, bahkan teolog, sekaligus sejarawan Protestan ternama, yakni Philip Schaff, yang mana tulisan-tulisannya sering dijadikan referensi atau sumber di dalam studi-studi keagamaan Protestan, turut pula memberikan kesaksian bahwa surat Santo Clemens adalah bukti keutamaan uskup Roma atau bukti keutamaan Paus, yang mana ia menulis seperti berikut. Contoh pertama perihal otoritas Paus ditemukan pada akhir abad pertama di dalam surat uskup Roma Clemens. Adalah sukar dipungkiri bahwa dokumen tersebut menjabarkan superioritas tertentu di atas semua kongregasi biasa. Di sini, gereja Roma tanpa diminta, seperti kelihatannya, memberikan nasihat dengan kebijaksanaan administratif yang superior kepada sebuah gereja penting di timur, mengirimkan utusan-utusannya dan memerintahkan keteraturan dan kesatuan dengan nada yang tenang, berwibawa, dan penuh otoritas, seperti Allah Tuhan dan Roh Kudus. Ini menjadi lebih mengejutkan jika Rasul Yohanes, seperti kelihatannya, masih hidup di Efesus, yang lebih dekat dengan Korintus daripada Roma. Sehingga dari isi surat Clemens ini, beserta beberapa tafsiran yang lebih kuno, lebih kokoh, dan lebih akurat dari tafsiran Verbum Veritatis, kita awam Katolik sungguh langsung bisa menyimpulkan dua hal berikut. Pertama, saudara-saudaraku seiman, Verbum Veritatis perlu belajar lagi, lebih tepatnya belajar lebih banyak lagi dan memperhatikan statement-statement sesatnya. Kedua, sungguh otoritas Paus adalah sesuatu yang historis dan bukanlah suatu mitos belaka. Maka sekarang,
mari kita lihat isi tulisan atau surat dari Santo Ignatius dari Antioquia kepada gereja di Roma itu sendiri. Dalam suratnya terdapat salah satu kutipan yang berbunyi seperti berikut ini. Engkau tidak pernah mengumpati siapapun. Engkau telah mengajar orang-orang lain. Apa yang kuinginkan adalah ajaran-ajaran yang kau tanamkan dalam inisiasi para murid tetap berlaku. Di sini dengan amat begitu jelas kita awam Katolik melihat bahwa Santo Ignatius dari Antioquia sungguh mengakui kalau gereja Romalah yang mengajar gereja-gereja yang lain, termasuk gereja-gereja di timur. Adalah suatu kepastian jika Santo Ignatius dari Antioquia mengacu kepada surat Santo Clemens dari Roma tadi kepada gereja di Korintus yang menerima Injil dari timur, yaitu apa? Melalui pewartaan para rasul. Antioquia sendiri yang tak lain adalah tempat asal dari Santo Ignatius adalah pusat Kristianitas yang pertama yang terbentuk karena penganiayaan di Yerusalem dan kehancuran Yerusalem itu sendiri. Namun, Santo Ignatius sebagai uskup Antioquia tidak memerintah atas gereja Roma, tetapi apa? Malah ia memujinya karena telah mengajarkan jemaat atau gereja yang lain. Sekarang kita akan melihat bagaimana tulisan-tulisan patristik atau tulisan-tulisan Bapak Gereja memberikan tafsiran atau komentar terhadap isi surat dari Santo Ignatius dari Antioquia tersebut. Pertama, pandangan dari Santo Yohanes Chrysostomus yang menghormati Santo Ignatius dan tahbisan apostoliknya, yang mana dia menulis, Ignatius memimpin gereja di antara kita dengan terhormat dan dengan kehati-hatian seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Ia telah melakukan perbincangan yang sungguh dengan para rasul dan meminum mata air rohani orang seperti apakah yang telah dibimbing dan yang dimanapun berbincang-bincang dengan mereka, yakni para rasul, dan telah mengalami kebenaran-kebenaran. Ignatius kelihatan layak mengemban jabatannya yang agung, bahwa ia memperolehnya dari para orang kudus itu, dan bahwa tangan-tangan para rasul telah menyentuh kepalanya yang kudus. Aku telah menyebut Petrus. Ini adalah seorang yang telah menggantikan jabatan setelahnya, yakni di Antioquia. Bahkan saudara-saudaraku seiman, surat Santo Ignatius dari Antioquia ini ditafsirkan secara lebih mendalam oleh Adolf Harnack, seorang teolog Protestan yang mengatakan bahwa tetaplah jelas bahwa Ignatius menunjukkan de facto keutamaan gereja Roma di antara gereja-gereja lainnya, dan bahwa Ignatius mengetahui kegiatan habitual yang penuh energi dari gereja ini dalam hal melindungi dan mengajar gereja-gereja yang lain. Mengenai surat Santo Ignatius pun, seorang yang bernama Nicholas Afanasieff, yakni seorang teolog gereja Ortodoks Timur, juga mengakui keutamaan gereja Roma dalam bukunya yang berjudul The Primacy of Peter, walaupun kemudian gereja Timur tidak setuju dalam hal bentuk aktualnya. Nicholas Afanasieff menulis seperti ini. Ignatius, menggambarkan gereja-gereja lokal tergabung dalam kongregasi ekaristik dengan setiap gereja-gereja dalam cara yang khusus, dan gereja Roma dalam kedudukannya berada di tempat utama, sehingga kata Ignatius, gereja Roma memang mempunyai prioritas di dalam seluruh kumpulan gereja-gereja yang disatukan oleh perjanjian kesepakatan. Kita tidak diajarkan oleh Ignatius atau oleh Clemens mengapa gereja Roma harus memimpin dan mengapa bukan gereja yang lain. Bagi Ignatius, hal itu sepertinya sudah nyata sendiri dan sepertinya seperti membuang-buang waktu untuk membuktikannya. Pada masa itu, tidak ada gereja lain yang mengklaim peran ini yang dimiliki oleh gereja Roma. Sungguh, dua surat yang ditulis oleh dua bapak apostolik kita ini, yakni dari Paus Santo Clemens dari Roma dan dari Uskup Santo Ignatius dari Antioquia,
betul-betul memberikan bukti kuat akan adanya atau eksisnya prinsip keutamaan dari otoritas gereja Roma, saudara-saudariku seiman. Secara jelas bahkan para scholars atau para ahli Protestan pun sungguh menafsirkan jikalau dua surat Bapa Apostolik tadi adalah bukti sahih akan keutamaan otoritas gereja Roma atau otoritas Paus. Dengan begitu, jika Verbum Veritatis menggunakan sebuah literatur yang dikiranya merepresentasikan kekatolikan untuk menolak klaim kebenaran kita yang sahih dan valid, justru channel Verbum Veritatis perlu sadar bahwa terdapat literatur-literatur kuno dari gereja awal dan ditambah dengan studi-studi non-Katolik yang secara objektif mengkonfirmasi atau mendukung klaim kebenaran Katolik itu sendiri. Maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa penolakan akan kebenaran keutamaan otoritas Paus hanyalah bersumber dari subjektivisme personal belaka yang buta akan fakta historis atau fakta sejarah yang sama sekali tidaklah kompeten dan bersifat Kristiani. Kyrie eleison. Maka bagaimana tanggapan kita selanjutnya terhadap statement-statement yang dilontarkan oleh channel Verbum Veritatis? Kita akan kupas pada video-video selanjutnya. Salam Abkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.